Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nabila dari kelas MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi bumi. Sebelum kita membahas tentang evolusi bumi, apakah kalian pernah mendengar kata evolusi? Jadi, evolusi adalah perkembangan makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dari bentuk yang paling sederhana sampai bentuk yang rumit. Hasil evolusi akan kelihatan sangat berbeda dengan bentuk aslinya. Sebagai contoh, manusia purba mengalami evolusi yang sangat lama untuk bisa menjadi seperti manusia sekarang. Tidak hanya manusia purba, ada benda lain juga mengalami evolusi dalam jangka waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, bumi juga mengalami masa evolusi loh. Masing-masing periode ditandai dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi saat itu. Berikut beberapa periode proses evolusi bumi. Yang pertama, zaman Azoikum atau Arkeozoikum yang terjadi 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu A yang artinya tidak dan Zo yang artinya hewan. Zaman Azoikum merupakan zaman sebelumnya adanya kehidupan. Pada zaman ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Lingkungan hidup pada masa ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan mata air panas. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme, bakteri, dan ganggang. Yang kedua, zaman Paleozoikum yang terjadi 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum merupakan zaman purba tertua. Secara harfiah, Paleozoikum artinya masa kehidupan awal. Pada zaman ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer serta kehidupan mikroorganisme bersatulah menjadi besar banyak seperti Eukaryotes, bakal tumbuhan, dan Prokaryotes, bakal binatang. Nah, zaman Paleozoikum terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ortovosium, Silur, Devon, Karbon, dan Prem. Pada periode Kambrium muncul benua besar yang disebut Gondwana. Benua tersebut merupakan cikal bakal benua Antarika, Afrika, India, Australia, Asia, dan Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan tanah hijau Greenland masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Pada periode Devon, samudra mulai menyempit sedangkan benua Gondwana tersebut berkembang menutupi Eropa, Amerika Utara, dan tanah hijau. Pada periode Karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk satu benua raksasa yang disebut Pangea. Yang ketiga, zaman Mesozoikum yang terjadi 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Mesozoikum merupakan zaman purba tengah atau zaman sekunder. Pada zaman Mesozoikum mulai ada hewan mamalia menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbentuk. Pada periode ini kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat, dan curah hujan mulai turun. Masa ini awal kemunculan binatang reptil berukuran besar seperti Tyrannosaurus, Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Masa Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode Trias. Kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangea bergerak ke utara dan gunung terbentuk. Untuk pertama kalinya, dinosaurus dan reptil berukuran besar muncul. 2. Periode Juara. Pada periode ini, dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan Ichthyosaurus menjadi pemburu di dalam lautan, dan Paterosaurus merajai angkasa. 3. Periode Kapur. Pada periode ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Adanya perubahan tersebut membuat dinosaurus tidak menyesuaikan diri. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum yang terjadi 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Neozoikum merupakan zaman purba baru atau zaman kehidupan baru.
Penyebutan ini didasarkan pada kepunahan binatang-binatang raksasa dan munculnya jenis kehidupan baru yang mirip dengan makhluk saat ini. Pada zaman ini, Neozoikum terbagi menjadi dua tahap, yaitu Tersier dan Kuarter. Zaman Tersier. Pada zaman Tersier